Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu perpindahan kalor. Dimulai dari anggotanya, yaitu saya sendiri, Farel Aditya Siswoyo dengan NIM 250904110025. Sebelah saya, Nama saya Ilham Fauzi, NIM saya 2509041100018. Dan saya Muhammad Harunas, NIM saya 2509041100023. nah, selanjutnya yaitu apa itu perpindahan kalor. Perpindahan kalor adalah proses transfer energi panas dari suatu benda atau wilayah yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda atau wilayah yang bersuhu lebih rendah. Proses ini terjadi secara alami karena adanya perbedaan suhu dan akan berlangsung sampai kedua benda tersebut mencapai keadaan keseimbangan termal, yaitu saat kedua suhunya sama. Dan untuk konsep dasar, respon suatu bahan terhadap panas sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat internal bahan tersebut. Dan ada 3 faktor utama. Yang pertama itu struktur atom. Susunan dan massa atom dalam suatu bahan menentukan seberapa cepat atom bergetar saat menerima panas. Atom yang lebih ringan atau tersusun rapat biasanya lebih cepat merespon panas. Untuk yang kedua yaitu ikatan antar molekul. Kekuatan ikatan, misalnya ikatan kovalen, ionik atau logam, memengaruhi kemampuan bahan menghantarkan atau menyimpan panas. Ikatan kuat membuat perpindahan energi panas lebih teratur, sedangkan ikatan lemah membuat bahan lebih mudah berubah bentuk atau suhu. Untuk yang ketiga, fase bahan, padat, cair, dan gas. Setiap fase memiliki karakteristik perpindahan panas yang berbeda. Untuk yang padat itu partikel rapat, perpindahan panas yang lebih cepat melalui konduksi. Untuk yang cair, panas banyak berpindah melalui konveksi. Untuk yang gas, partikel sangat renggang, perpindahan panas cenderung lambat dan sangat bergantung pada konveksi dan radiasi. Lanjut ke bentuk-bentuk perpindahan kalor. Konduksi adalah proses perpindahan kalor melalui suatu bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel lainnya. Panas mengalir dari bagian yang bersuhu lebih tinggi menuju bagian yang bersuhu lebih rendah melalui getaran atau tumbukan antar partikel yang sedang berdekatan. Proses ini paling efektif terjadi pada zat padat, terutama logam, karena susunan partikelnya rapat dan mampu menghantarkan energi dengan cepat. Dalam kehidupan sehari-hari, konduksi dapat ditemui pada berbagai contoh, seperti gagang sendok logam yang ikut panas ketika ujungnya dicelupkan ke air panas, pelat setrika yang menghantarkan panas ke pakaian, panci dan wajan yang menghantarkan panas dari kompor ke makanan, hingga ujung solder yang memanas untuk melelehkan timah. Proses ini menunjukkan bagaimana energi panas dapat berpindah melalui benda secara efisien tanpa memindahkan bendanya. Selanjutnya itu konveksi. Konveksi adalah proses perpindahan kalor yang berlangsung melalui pergerakan partikel-partikel fluida, yaitu zat cair dan gas, sehingga panas dapat berpindah bersamaan dengan aliran fluida tersebut. Pada fluida yang dipanaskan, bagian yang bersuhu lebih tinggi menjadi lebih renggang dan ringan sehingga bergerak naik, sedangkan bagian yang lebih dingin dan lebih rapat turun ke bawah. Pola naik turun inilah yang membentuk arus konveksi dan memungkinkan panas tersebar merata. Berbeda dengan konduksi, konveksi selalu melibatkan perpindahan materi secara langsung, sehingga karakteristiknya sangat dipengaruhi oleh perbedaan suhu, densitas fluida, dan gaya gravitasi. Dalam kehidupan sehari-hari, proses konveksi dapat dilihat saat air mendidih, udara panas naik di dalam ruangan, atau udara dingin dari AC turun untuk menggantikan udara panas. Fenomena konveksi juga terjadi pada angin laut dan angin darat, sirkulasi udara dalam oven, pengeringan pakaian, hingga pergerakan magma di bawah permukaan bumi. Semua ini menunjukkan bahwa konveksi berperan besar dalam berbagai peristiwa alam maupun kegiatan manusia yang melibatkan perpindahan panas melalui aliran fluida. Lanjut, yang ketiga ada radiasi. Nah, radiasi di sini adalah proses perpindahan panas yang terjadi melalui gelombang elektromagnetik tanpa membutuhkan medium perantara, sehingga panas dapat merambat bahkan melalui ruang hampa.
ketika panas dipancarkan dalam bentuk gelombang inframerah dari suatu sumber yang bersuhu lebih tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Proses ini memiliki karakteristik unik seperti tidak menggunakan zat penghantar, memiliki kecepatan yang merambat yang sangat tinggi seperti cahaya, seperti dipengaruhi oleh sifat permukaan benda-benda berwarna gelap dan kasar lebih cepat menyerap serta memancarkan panas dibanding benda berwarna cerah dan mengilap. Dalam kehidupan sehari-hari, radiasi dapat dilihat pada banyak fenomena seperti panas matahari yang mencapai bumi, sensasi hangat dari api unggun, serta panas yang keluar dari kompor meskipun tidak disentuh. Pemanfaatan radiasi juga banyak digunakan dalam teknologi, misalnya pada microwave, pemanas inframerah, lampu pijar, sensor panas, dan kamera termal. Semua ini menunjukkan bahwa radiasi merupakan mekanisme penting dalam perpindahan panas yang terjadi secara alami maupun dalam perangkat buatan manusia. Oke, ini saya menjelaskan yaitu perbandingan 3 mekanis tersebut. Pertama, medium terjadi konduksi terjadi terutama pada benda padat, khususnya logam. Terus selanjutnya konveksi terjadi pada fluida, zat cair dan gas. Terus habis itu radiasi tidak membutuhkan medium, dapat terjadi di ruangan hampa. Dan nomor 2 adalah cara kerja konduksi. Kalor berpindah melalui getaran atau tumbukan antara partikel tanpa perpindahan materi. Terus habis itu konveksi, kalor berpindah melalui pergerakan massa fluida secara langsung. Nah, habis itu radiasi, kalor berpindah dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau terutama inframerah. Nah, habis itu ada yang nomor 3 ada pergerakan partikel. Konduksi, partikel tidak berpindah tempat, hanya bergetar saja. Nah, konveksi, partikel berpindah dan bergerak membentuk arus naik turun. Seperti yang tadi bergetar saja gitu, nggak akan berpindah. Nah, radiasi, nah tidak melibatkan partikel, energi dipancarkan dari sumber panas. Nah, habis itu nomor 4 contoh dalam kehidupan. Konduksi, gagang sendok logam ikut panas. Plat setrika menghantarkan panas. Nah, terus habis itu konveksi, air mendidih, berputar, udara panas naik, udara dingin turun. Habis itu radiasi, panas matahari sampai ke bumi, rasa hangat dari api unggun. Nah, terus habis itu yang nomor 5, kecepatan perpindahan konduksi sedang hingga cepat. Nah, tergantung jenis bahannya. Habis itu konveksi, cepat jika perbedaan suhu besar. Terus habis itu radiasi sangat cepat setara kecepatan cahaya. Nah, habis itu yang nomor 6 dipengaruhi oleh konduksi, jenis bahan dan konduksivitas thermal. Nah, habis itu konveksi, perbedaan suhu, dan densitas fluida dan gravitasi. Habis itu radiasi, warna dan tekstur permukaan serta suhu benda. Nah, habis itu yang terakhir adalah kesimpulan. Perpindahan kalor adalah proses berpindahnya energi panas dari bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah hingga tercapai keseimbangan suhu. Nah, respon bahan terhadap panas dipengaruhi oleh struktur atom, ikatan antar molekul dan fase bahan. Berpindah panas terjadi melalui 3 cara: konduksi, mengalir melalui benda padat tanpa berpindah partikel, konveksi melalui pergerakan fluida seperti cairan dan gas, dan radiasi melalui gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan medium. Ketiga mekanisme ini memiliki perbedaan cara kerja umum. Semuanya penting dalam berbagai peristiwa sehari-hari, dari memasak hingga panas matahari yang mencapai bumi. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.